Perkenalkan, saya Putri Salsabila dari jurusan PLS, ingin menjelaskan tentang kekoprian dan gender. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan untuk membedakan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan Tuhan dan bentukan budaya. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang telah melekat pada perempuan maupun laki-laki. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari nilai dan tingkah laku, seperti perempuan yang sifatnya lebih ke lemah lembut dan laki-laki dianggap kuat dan jantan dan perkasa. Persoalan pembedaan gender selalu diawali dari pembedaan. Islam mengakui adanya perbedaan fisik biologis pada perempuan dan laki-laki. Namun bukan masalah perbedaan tersebut yang menjadi alasan untuk merendahkan martabat salah satu jenis kelamin. Namun hal itu diperparah dengan adanya kultur sosial yang menjadikan wanita selalu ditempatkan pada kelas kedua, seperti pemimpin yang budaya yang hegemoninya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Hal itu berpengaruh terhadap sikap pasif perempuan karena kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan penyaluran aspirasi, bahkan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Contoh lain dalam pendidikan, misalnya jurusan teknik mesin yang ditujukan untuk laki-laki karena bersifat hal-hal yang perkasa, sedangkan jurusan tata boga untuk perempuan karena hal-hal yang berkaitan dengan dapur. Contoh-contoh tersebut hanyalah sebagian kecil dari permasalahan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Permasalahan lainnya masih banyak lagi, seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, terus kekerasan psikis dan praktek sosial budaya yang membahayakan seperti perkawinan usia dini. Perempuan dalam perspektif agama Islam. Islam mengakui adanya perbedaan fisik biologis pada laki-laki dan perempuan. Namun hal itu tidak menjadikan tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang perempuan, memuliakan yang laki-laki dan merendahkan yang perempuan. Contohnya pada hak dalam bidang politik, tidak ditemukan ayat atau hadis dalam untuk melarang kaum perempuan untuk andil dalam berpolitik. Hal ini terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 71 dan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. 2. Hak untuk memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan bagi perempuan juga tidak ada larangannya, baik itu di dalam rumah ataupun di luar, baik secara mandiri maupun secara kolektif di lembaga pemerintahan atau swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana yang terhormat, sopan, dan tetap memelihara agamanya serta menghindari dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pekerjaan. Kalimat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran adalah kalimat perintah, yaitu untuk membaca, perintah untuk menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu tidak hanya bagi kaum laki-laki, tapi juga pada kaum perempuan. Kemudian Korps PMII adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader-kader putri sebagai salah satu contoh wadah pemberdayaan kader putri dalam organisasi PMII. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis sosial. Struktur sosial. Manusia adalah makhluk sosial sehingga
manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, pengertian struktur sosial adalah suatu bangunan sosial yang terdiri atas berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur tersebut berwujud manusia, tempat tinggal, nilai, norma, dan budaya. Struktur sosial terbentuk secara alamiah dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, unsur-unsur struktur sosial menurut Charles P. Loomis ada 10, yaitu yang pertama adanya pengetahuan dan keyakinan para anggota untuk alat analisis dari anggota masyarakat. Kemudian adanya perasaan solidaritas. Terus ketiga adanya tujuan dan cita-cita. Keempat adanya nilai dan norma sosial. Yang kelima adanya kedudukan dan peranan sosial. Nomor 6 adanya kekuasaan. 7 adanya tingkatan dalam sistem sosial. 8 adanya sistem sanksi. 9 adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial. Dan yang ke-10 adanya ketegangan, konflik, dan penyimpangan. Fungsi struktur sosial menurut Mayor Pollack adalah nomor 1 sebagai pengawas sosial, nomor 2 dasar untuk menanamkan suatu kedisiplinan sosial kelompok atau masyarakat. Struktur sosial memiliki berbagai bentuk, yaitu yang pertama pelapisan sosial, yang kedua stratifikasi sosial, dan yang ketiga diferensiasi sosial. B. Keadilan personal dan keadilan sosial. Keadilan personal yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruknya masing-masing individu. Sedangkan keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian analisis sosial. Analisis diartikan sebagai skema tentang interaksi antar faktor dalam rangka memecahkan masalah. Pengertian lain menjelaskan bahwa analisis sosial adalah usaha untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi atau realitas sosial atau masalah sosial secara objektif, kritis dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, kultural, dan konsekuensi masalah yang ada dalam masyarakat tersebut. Analisis sosial dapat dipahami sebagai usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Upaya ini kita lakukan untuk menempatkan suatu masalah tertentu dalam konteks realitas sosial yang lebih luas, mencakup konsep waktu, struktur ekonomi, sosial, politik, budaya, konteks nilai, dan konteks tingkat arah lokasi yang dalamnya. Proses analisis sosial merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hubungan struktural, kultural, dan historis dari situasi sosial yang diamati.